Halo semuanya, selamat tahun baru 2025 dan selamat datang kembali di Opsiana Podcast. Seperti pada tahun-tahun pada umumnya di awal tahun, gue selalu bikin satu video menjelaskan tentang apa aja yang bakal gue bahas untuk Opsiana di tahun tersebut biasanya. Tapi untuk tahun ini, gue membawa kabar yang buruk buat para pendengar, di mana di tahun 2025 ini akan menjadi tahun-tahun yang kurang produktif bagi Opsiana. Kenapa? Gue jelasin sedikit. Mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin gue ya, udah tahu banget bahwa gue itu start sebagai seorang businessman di season 1. Kemudian bisnis gue itu gagal. Bukan gagal sih, kami memutuskan untuk berhenti. Lalu gue lanjut ke season 2 sebagai karyawan startup. Lalu lanjut lagi ke season ketiga sebagai karyawan di corporate. Dan seterusnya sampai season keempat ini sebagai seorang content creator dan masih juga sebagai seorang karyawan corporate, tapi juga sebagai observer teknologi. Tapi dalam perjalanan gue di season 2 sampai season 4 ini, jujur gue gak bisa menghilangkan semangat gue, api di dalam diri gue, keinginan gue untuk gue kembali berbisnis, kembali seperti gue di season 1 sebagai seorang businessman. Dan mungkin buat teman-teman, gue juga pernah sharing bahwa di zaman COVID pun ketika season 2 atau season 3 itu berlaku, gue juga berusaha untuk membuat bisnis baru, kemudian ngejalanin bisnis tersebut tapi mengalami kegagalan. Dan hal tersebut jujur nggak bikin gue jerah, nggak bikin gue kapok, justru semakin membakar semangat gue gitu. Gue semakin pengen punya bisnis lagi. Dan akhirnya di tahun 2024, sebenarnya sih di bulan-bulan akhirnya, gue menemukan sesuatu yang ingin banget. Ini benar-benar berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Ini sesuatu yang pengen banget gue jalanin dan pengen banget gue fokusin. Sebuah produk yang jujur selama ini gue cari-cari selama 5 tahun ke belakang, yang benar-benar menurut gue sesuai dengan kriteria yang gue inginkan dari dulu, ideal lah. Tapi dengan berbekal pengalaman gue beberapa tahun ke belakang, gue ngerasa bahwa gue gak bisa ngelakuin hal yang sama dengan tahun-tahun ke belakang. Gue gak bisa memecah energi gue untuk semuanya secara sekaligus seperti dulu, seperti ketika gue masih muda banget lah, masih sekitar 20-an awal. Di sini gue harus benar-benar memutuskan mana yang menjadi prioritas gue. Dan jujur ini makan waktu yang lumayan lama, sekitaran ya 2-3 bulan untuk memikirkan hal tersebut. Mana yang mau jadi prioritas gue ke depannya, terutama di tahun 2025 ini. Buat yang gak begitu ngikutin gue ya, untuk kondisi gue sekarang ini, itu gue bikin konten podcast, gue bikin konten video. Lalu gue juga ada bikin content planner buat klien gue. Lalu gue juga kerja kantoran. Dan ditambah sekarang gue juga lagi planning bisnis. Sehingga waktu yang gue miliki saat ini sangat-sangat tipis. Dan gue gak tahu juga di tahun 2025 ini apakah kesibukan kantor gue itu akan semakin padat, sehingga gue perlu mengantisipasi hal-hal tersebut. Sehingga ada beberapa hal yang gue putuskan harus gua lepas, ada juga yang harus gua minimalisir nih effort gua. Dan salah satunya itu di Opsiana Podcast ini, dimana mau gak mau gua harus meminimalisirkan effort gua. Bukan berarti gua memutuskan berhenti, enggak, gua masih akan nge-podcast juga di tahun 2025. Kenapa gua memutuskan hal ini? Karena tonggaknya itu di bulan Desember kemarin, dimana gue itu lagi fokus planning dan juga riset terkait bisnis yang ingin gue jalanin ini. Dan dalam perjalanannya itu ya, waktu yang gue pakai untuk kesana sangat-sangat banyak, sehingga Opsiana Podcast gue ini lumayan terbengkalai secara latar belakangnya atau secara backstage-nya. Dan episode-episode yang kalian dengerin itu adalah episode dari bank konten yang udah gue rekam beberapa bulan sebelumnya, sehingga jadinya secara konten itu uploadnya konsisten. Dan masalahnya untuk tahun 2025 ini,
bank konten gua juga udah makin menipis. Ada beberapa episode yang mau nggak mau nggak bisa gua upload karena sudah gua rasa tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga gua harus discard dan bikin episode baru yang akhirnya ngebuat stoknya makin tipis. Dan waktu yang gue miliki sekarang untuk ngerekam podcast itu juga makin tipis, memproduksi konten itu juga makin ya bersinggungan dengan konten-konten yang lain. Mau nggak mau gue harus bisa menentukan prioritas gue. Dan balik lagi, kenapa gue memilih Opsiana untuk gue minimalisir? Karena gue ingin mengumpulkan pengalaman gue kembali dalam berbisnis yang nanti akan gue sharing juga kepada teman-teman di Opsiana Podcast ini. Mungkin di season baru atau mungkin di season ini gue nggak tahu. Cuma gue adalah tipikal orang yang memang pengen sharing hal-hal yang relate aja sama gue, pengalaman banget sama gue gitu. Bukan sekedar R&D aja. Meskipun ya dari studi kasus kebanyakan R&D gitu dan words aja. Cuma jujur dalam diri gue sendiri gue pengen banget sharing pengalaman gue, yang mana saat ini jujur udah menurut gue ya pengalaman gue itu udah deprecated, sehingga mau gak mau gue harus nyari pengalaman baru. Dan inilah kesempatan gue untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Tapi gue gak mau juga nutupin Opsiana karena ya terjadi di masa Covid itu gue hiatus. Tapi ternyata pendengar gue meningkat dan gue merasa bersalah. Makanya di sini gue lebih baik meminimalisir uploadnya itu menjadi 2 minggu sekali daripada gue berhenti. Karena gue tetap pengen keep in touch dengan teman-teman. Di sisi lain ya, sebagai ganti dari Opsiana Podcast ini dan untuk ngerapihin semuanya, gue juga pengen ngebangun personal branding gue. Gue pengen menyatukannya di satu tempat, sehingga ketika hal-hal seperti ini terjadi lagi ke depannya, ketika gue ada project baru yang ingin gue lakukan, secara prioritas itu akan menjadi jauh lebih mudah karena sudah tidak terpisah-pisah. Gue pengen benar-benar ngerapin semuanya. Penyebab gue harus memilih ini adalah karena ya selama ini gue memisahkan semuanya, seolah-olah gue itu orang yang berbeda, berada di tempat yang berbeda, padahal nggak seperti itu. Sehingga mau gue rapiin juga, sehingga kedepannya itu ya buat teman-teman juga jadinya lebih nyaman nikmatin konten gue. Gue tau lah pendengar gue nggak seberapa, tapi pendengar gue itu adalah orang-orang yang setia ngedengerin podcast gue, dan gue appreciate buat teman-teman yang terus mendengarkan podcast gue sampai saat ini. Sehingga gue memutuskan meskipun gue meminimalisir effortnya, gue akan terus konten Opsiana Podcast. Jadinya ya minimalisirnya itu lebih ke uploadnya itu menjadi 2 minggu sekali aja. Tapi buat teman-teman yang ingin terus dapat update atau dapetin sesuatu dari Opsiana Podcast, mungkin teman-teman juga bisa main di sosial medianya Opsiana Podcast, terutama di threads-nya di Opsiana Media. Karena untuk tulisan gue itu juga lagi aktif nulis, sehingga gue bakalan update di sana meskipun ya nggak setiap hari gitu, ya 3 hari sekali gitu. Setidaknya lebih aktif daripada si podcast ini nanti di tahun 2025. Karena ya memang core gue itu adalah tulisan, sehingga membuat sebuah tulisan itu menjadi jauh lebih mudah buat gue ketimbang ngebikin konten audio seperti ini. Tapi balik lagi, konten audio ini adalah basis utama gue ngonten sampai sekarang, sehingga gue gak akan ninggalin si Opsiana Podcast ini. Oke, gue rasa itu aja buat teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan, gue appreciate sekali. See you next time di episode Opsiana lainnya. Selamat tahun baru 2025 untuk semuanya. Semoga di tahun ini kita semua semakin diberikan kesehatan dan juga semakin sukses ke depannya. Thank you semuanya.